kita manusia dewasa kan itu limitnya ya. Makin dewasa kayaknya makin realistis malah nggak berani bermimpi gitu. Ada juga yang caranya dia lebih suka kayak visualisasi. Jadi kayak ya udah dibayangin aja gitu. Nah itu bisa beda-beda. Yang ketiga yang bisa dipraktekin adalah kita melatih emosinya. Jadi manusia itu selain pikirannya yang bikin magnetiknya juga tuh sebenarnya di hati atau emosi. Sebenarnya manifesting atau law of attraction itu kan tadi as it is aja, itu tuh bukan apa ya kayak ya hal yang aneh, itu hanya hukum alam aja, cuma caranya tadi itu beda-beda dan setiap orang tadi misalnya udah mengharapkan apa tapi nggak kedapetan, bisa jadi memang itu bukan buat dia. Hai, balik lagi di Socha Woman bersama aku Ajeng Parameswari dan teman saya Alia Natasha. Halo, saya Gia Karisma. Dan kali ini kita kedatangan teman Socha yang spesial yaitu Jovita. Yang apa nih, role kamu tuh berarti Law of Attraction and Manifestation Coach dan juga co-founder dari Mestakula gitu. Boleh cerita nggak sih Jovita? Jadi sebenarnya Law of Attraction tuh sama Manifestation tuh apa sih? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan banyak kedua. Langsung banyak nih. Pertanyaan kedua, emang gimana sih masa kecilnya Jovita yang akhirnya bisa membawa kamu sampai ke journey di sini? Gitu. Panjang ya, tapi mungkin kakak-kakak ini panggilnya kakak aja ya. Semua kakak-kakak ini. Thank you banget sebelumnya udah diundang aku di sini, udah nontonin Socha Woman dari awal episode. Ya, udah follower loh dari awal loh. Udah ada yang dengerin. Bener ternyata ya cuap-cuap ini gitu. Iya dong. Semoga berfaedah. Bener, karena belajar tentunya dari kakak-kakak semua. Nah, jadi kalau ngomongin law of attraction and manifestation, aku yakin kakak-kakak ini juga mungkin sudah secara sadar atau nggak sadar mungkin udah menggunakannya. Karena sebenarnya ilmu ini tuh udah lama banget gitu kan, kayak tapi baru di-define atau baru dipopulerkan tuh sejak ada yang menuliskan dan akhirnya secara saintifik saintis tuh nulis jurnal-jurnalnya lah. Jadi kalau misalnya orang ngomong law of attraction tuh cuma kayak klinik atau woo atau yang kayak kayak enggak make sense, enggak jejak, itu enggak sama sekali, karena justru law of attraction itu sains banget sekarang yang nge-backup. Jadi sainsnya tuh, ini langsung ngomong sainsnya ya emang, tapi karena biar tidak teman-teman tuh nggak langsung kayak elo apa sih gitu. Nggak bisa berasa halu gitu Iya, padahal nggak juga. Jadi yang memback itu adalah neuroscience atau sains dari otak kita sama psikologi. Jadi sebenarnya ya itulah kayak sebenarnya ini ilmu Synchronize psikologi. ya? Yes, synchronize dari dua hal itu. Nah kalau attraction itu sendiri itu sebenarnya nama bahasa Indonesianya gitu ya. Hukum tarik menarik, ya kan? Dan seperti hukum yang ada di sekitar kita semua, lah ini salah cuma ya SED saja, yaitu hukum yang ada di sekitar kita. Contoh apa? Ya kalau dulu kita masih inget sekolah gitu kan, hukum gravitasi gitu kan, atau kayak hukum timbal balik atau hukum cause and effect yang kayak gitu. Jadi hukum tarik menarik itu ya salah satu dari hukum yang ada di alam semesta kita. Nah, makin populer karena ternyata kita nih manusia bisa memanfaatkan hukum yang ada ini di dunia ini, yaitu hukum law of attraction ini. Dan caranya sebenarnya bukan istilahnya bukan yang kayak ya tadi yang kayak halu gitu, enggak. Justru law of attraction itu ya ketika tadi kan tarik menarik. Jadi gimana caranya kita bisa menarik apapun itu di sekeliling kita ke hidup kita. Gitu. Dan caranya gimana ya, kita berarti caranya adalah menjadi magnet yang baik. Jadi misalnya tadi kita mau attract hal yang apapun itulah hal yang baik, ya berarti kita harus jadi magnet yang baik dulu. Kalau kita magnetnya aja jelek, ibaratnya kayak ini contoh ya, kayak kita udah belum apa-apa nih lagi jalan keluar dari rumah, bangun pagi, duh hari ini pasti bakal macet nih jalan gitu. Itu jadi magnet jelek tuh. Itu nanti aku yakin sepanjang jalan dari pagi dia keluar rumah sampai malam pasti akan narik hal-hal yang kayak gitu, yang jelek-jelek. Macet beneran lah, entah tiba-tiba banyak kempes lah, entar tiba-tiba bosnya telepon terus marah-marah lah, itu tuh mungkin banget. Nah itu contoh kecil dari keseharian kita yang kita anggap kayak itu lewat aja, padahal enggak. Padahal itulah konsep law of attraction yang lagi terjadi. Jadi yang ditarik itu nggak ada hal baik, tapi ya hal yang negatif itu juga. Gitu. So actually we attract what we think and we feel.
True that. Jadi hukum atraksi ini adalah berasal dari diri kita mau meng-attract yang seperti apa things yang ada di hidup kita. Betul. Termasuk cowok-cowok red flag kali ya. Cie. Tapi oke. Apa yang membuat kamu akhirnya menekuni hal ini? Because you believe on something atau ada kejadian sesuatu Atau yang ada- I decide more people butuh This tahu kind of- gitu. Ya, iya. Turning point-nya apa sih? Benar. Buat kamu Tadi kan menjalani ini. melanjutkan belum menjawab ternyata pertanyaan Yang pertanyaan kedua. kedua. Kenapa Terus akhirnya di sini? pertanyaannya udah diborong di depan. Karena panjang. Jadi aku merasakan ternyata seumur hidup ini aku menjalani udah sekitar 30 plus tahun yang gak usah disebut. Itu ternyata aku nggak sadar dan akhirnya terakhir semakin sadar aku mempraktekkan itu. Contoh yang paling berasa banget itu ini mungkin udah sedekade lalu dan lebih ya. Mau masuk kuliah. Aku udah tahu banget aku tuh dan ini tadi ya kan atraksi atau tarik menarik ini itu satu hal yang tadi yang nggak hanya melimit hanya yang baik tapi juga yang jelek. Nah waktu itu tuh aku ingat banget aku tuh segitu bencinya dengan finance atau ekonomi. Mundur sedikit ke berapa puluh tahun sebelum, itu pas mau masuk kuliah kan tadi aku cerita track ini nggak hanya hal yang baik tapi yang kita juga sebenarnya nggak suka dan kita pikirin terus ya tadi exactly kalau kita mikir apa itu yang ditarik juga. Nah waktu itu aku ingat banget. Aku berharap nggak keterima di jurusan ekonomi karena aku tahu aku pengen di jalur hidup tuh aku dan dari aku SMA itu udah tahu jalur hidupku tuh nggak bisa di belakang desk atau duduk gitu. Jadi sedangkan my mom and dad tuh di dunia yang belakang desk itu jadi berharapnya kan anaknya kayak gitu. Apalagi anak pertama, first born daughter. Harapan-harapannya haduh gitu kan. Ditaruh harapannya Nah, pada itu. anak pertama. Padahal dari hati aduh enggak. Jadi pas lagi di ujian dulu masuk SNMPT apa ya lupa itu lah. SMPTN. SMPTN gitu kan kayak oke, jurusan ngomongnya sih ambilnya ekonomi tapi jurusan pertama yang aku tahu itu adalah komunikasi. Ya udah emang tujuannya ke situ. Terus ya udah dapet. Gitu lah contoh-contohnya kayak emang udah law of attraction atau manifesting ini sudah aku lakukan dari dulu. Itu contoh satu. Terus sepanjang perjalanan aku sejak ya kecil itu teman-teman aku selalu ngatain aku tuh kayak gila Jovi yang paling hoki sih di antara kita semua gitu. Aku kayak hah kenapa? Nice. Ya lu kayak somehow selalu dapet apa yang lo omongin aja gitu. Terus aku kayak masa sih gitu. Terus aku sadar kan waktu itu emang udah niat kan emang gak mau di belakang layar dan inget banget aku pengen pokoknya masa muda aku in my 20s itu full dengan cerita-cerita perjalanan. Aku pengen jalan-jalan lah intinya. Karena aku punya visi ntar cerita ke anak-anakku tuh bukan kayak cerita apa tapi cerita pengalaman hidup ketemu suku apa, ketemu budaya apa, pergi kemana gitu loh ya. Aku udah bayangin sampai kayak gitu dulu. Jadi ya udah tahu pengen jalan-jalan masih muda waktu itu belum ada tanggungan juga gitu kan. Udah deh, terus aku ingat banget semua kuis yang waktu itu misalnya kuis apapun yang ada di majalah dulu zaman majalah ya. Ya. Majalahnya apa Kak? Aku bobo. Aku mendobo. Musuh. Iya semua majalah itu kayak ada aja kayak misalnya liburan ke Singapura, liburan ke Bali, menang Kak aku Kak. Iya ampun. Menang. Faktor lucknya cukup besar tapi mungkin hokinya. kamu manifestasikan sesuatu sebelumnya. Betul. Apa yang kamu manifestkan ketika mengisi formulirnya? Coba. Gitu kan, Kita mau nyontek nih. Coba boleh dikasih makanya gitu Kak. Oh caranya ya? Caranya. Nah kan kalau dulu kan karena ya udah tahu mau apa, terus kan cari opportunity-nya apa yang bisa aku ikutin. Kan aku ingat banget kalau zaman dulu gak punya duit, kayak maksudnya zaman dulu siapa sih yang punya uang jajan sebaik itu untuk jalan-jalan terus gitu kan. Jadi kayak oke, jadi dulu caranya ya udah kuis-kuis itu untuk dapat perjalanan dan dapat bahkan uang jajan gitu kan. Nah makin ya makin kesini kan sebentar. Tadi mau ngomong apa? Pertanyaannya kan sorry. Caranya. Oh caranya, oke. Nah itu kan kayak udah cuma tahu konsepnya, oke mau tahu itu dan cari opportunity-nya. Nah kalau sekarang makin berapa tahun ke belakang, itu juga banyak sekali praktek-praktek LOA atau manifesting yang aku jalanin. Terus ternyata gini caranya. Makanya aku juga akhirnya dalemin ambil sertifikasi di coaching ini, di manifesting coaching ini. Karena aku merasa oke, aku tahu caranya kurang lebih. Cuma gimana ya framework yang paling oke atau Paling kayak tepat gitu. bisa dipraktekkan orang-orang yang mungkin ya baru mengenal ini atau baru
yang awalnya nggak percaya atau gimana lah, makanya tadi aku belajar tentang sainsnya juga di balik itu. Nah untuk cara sendiri sebenarnya banyak, tapi tadi yang Kak Alia udah sempet ngomong di depan, memang di awal itu kita harus punya pikirannya dulu atau intensinya dulu gitu, karena semua itu memang berawal dari pikiran. Gitu, dari pikiran itu dia akan efek ke thought gitu kan, ini dari thought akan efek ke emotion kita. Nah kita akan merasa apa, kita olah dulu rasanya. Nah abis itu akan ngedorong kita ke action yang kita ambil. Jadi kalau di luar sana merasa law of attraction cuma kayak halu-halu doang, enggak. Law of attraction itu kunci penting dari law of attraction ini sebenarnya adalah di dalam katanya attraction ada action. Nah yang paling penting kuncinya itu action itu. Cuma kadang kan yang perlu nge-push untuk kita do action kan ya tentu harus pikir dulu, oke gue mau misalnya tadi, gue mau jalan ke Maldives. Nah itu kan harus punya pikiran dulu kan. Kalau enggak mana mungkin tiba-tiba kita beli tiket Maldives kan nggak mungkin. Jadi harus dipikiran dulu. Terus kita olah rasanya kayak bayangin udah ya lagi kayak booking pesawat ke Maldives. Terus kayak pilih-pilih hotelnya. Itu tuh dirasain dulu walaupun belum. Jadi aku biasanya nih Kak kalau lately di recent years itu caranya adalah ya udah lihat tuh search Maldives. Terus ya udah savein aja tuh yang kita kayak bagus banget nih. Nah save. Terus taruh di Maldives kayak Pinterest board atau kayak sebut lagi kan ya udah kayak board kayak gitu. Terus di OT kita save wishlist kayak gitu. Nah udah save aja dulu, itu secara nggak sadar kita udah kayak ngasih sinyal kok ke otak kita sebenarnya kita tuh mau kesana. Itu. Gitu. Tapi yang menarik juga nih ya, kayak law of attraction atau manifestasi. Berarti sebenarnya bisa jangka pendek ya, nggak harus jangka panjang. Oke, aku mau apa yang mimpi panjang gitu, nggak harus ya? Nggak harus. Apapun itu sebenarnya Kak. Boleh tahu nggak tadi kan kamu bilang ketika kamu menginginkan sesuatu, you make the action. Yes. Tapi the confirmation kamu mengatakan nggak gitu? Karena banyak orang pengen A, B, C. Yes. Tanpa saying anything. Dan itu biasanya banyak dilakukan oleh perempuan. Kayak, I don't know, kita terbiasa menyimpan, terbiasa memendam, atau terlalu malu dan takut mengatakannya. Karena to be honest, aku pun beberapa kali dibilang, hidup lo enak banget Al, beruntung sekali gitu. Tapi kayaknya yang aku rasa perbedaan itu ada ketika aku mau, I say it. I say that gitu. Dan itu yang membedakan aku dengan kakak sulungku. Sulung aku nggak tahu ya. The introvert dan extrovert. Sama perempuan. Karena perempuan. Beberapa kali ibuku tuh selalu mention, kamu tuh enak banget gitu. Kalau kamu lihat kakak kamu harus berjuang gitu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi ibuku baru tahu dia mau itu setelah dia mendapatkannya. I see. Sedangkan aku mau ini ya gitu. I need the support, I need ini gitu karena kebiasa aku lebih asertif. Ya, nah sekarang aku nanya nih ke kamu, how many times kayak kalau misalnya ikut lomba kuis, konser ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri and then you say it. Itu menarik Kak. Jadi cara orang memanifestasi atau memanfaatkan hukum Eloa ini juga beda-beda. Tadi kan kalau tipenya Kak Alia harus ngomong dan mungkin ngomong sampein ke orang. Tapi ada juga yang lain mungkin enggak, tapi di dalam pikiran dia udah ada tuh, kayaknya tiap bangun tidur mikirannya itu atau setiap mau tidur pikirannya itu. Jadi kalau ngomongin itu sebenarnya caranya, makanya kalau aku bisa share di sesi grup coaching atau kayak kelas aku, memang senyamannya tiap orang, tapi yang pasti harus konsisten. Dalam arti misalnya tadi ngomong, misalnya ada yang tipenya ngomong nih kayak, oke, gue mau contohnya apa ya? Gue mau rumah di Menteng deh ya, sorry nih ngomong langsung mulu. Rumah di Menteng. Ada yang kayak, oke, gue mau rumah di Menteng, caranya gue akan ya cari kerjaan yang sebulan segini dan sampai gue nabung dan lain-lain. Itu kan ada yang ngomong caranya ngomong. Tapi ada juga yang caranya mungkin lebih suka dengan menulis. Gitu. Ada juga yang caranya dia lebih suka kayak visualisasi. Jadi kayak ya udah dibayangin aja gitu. Nah itu bisa beda-beda. Jadi kayak gimana lebih cepat atau lebih lambatnya itu terkabul tuh juga sangat berbeda karena ini kan tarik menarik, dia akan sampai di hidup kita ketika kitanya juga udah siap. Law of attraction, kita attract. Point of attraction atau diri kita ini itu sudah siap belum menerima semua hal itu. Nah mungkin tadi misalnya kita bandingin ada orang yang cepet gitu, ada yang orang kayak rasanya kok laki terus cepet apa-apa tuh dapat semua. Ada yang enggak atau mungkin harus caranya agak lama gitu.
mungkin ya ada banyak lah faktornya, kita kan nggak kenal orangnya, cuma mungkin faktornya ada beberapa, tapi yang biasanya terjadi kalau di mentee aku itu adalah dia merasa ada istilahnya self limiting beliefs atau kayak masih doubt gitu loh, masih ragu gue tuh bisa gak sih, masih naruh tembok lah ya. iya buat ngasih tembok ke diri sendiri, padahal semua orang tuh punya kemampuannya loh untuk mendapatkan apapun itu sebenarnya kita nih. Walaupun mungkin startingnya beda-beda, ada orang yang mungkin sudah punya privilege sekian, ada yang privilege-nya masih belum di mana gitu, tapi semuanya itu kan bisa. Ya kan, maksudnya kalau misalnya yang sukses hanya orang kaya aja kan nggak mungkin ya, kan banyak ya dari istilahnya anak singkong sampai sukses itu kan ibaratnya banyak juga. Jadi itu kira-kira kayak gitu. Jadi ada self limiting belief, sama yang kedua mungkin dia ambil action yang juga nggak sesuai sama itu. Jadi contoh tadi misalnya ngomongin mau rumah di Menteng, tapi yang dia lakukan contoh dia nggak mengembangkan skill sampai akhirnya dapat kerjaan yang bisa bikin dia support dan savingnya bisa untuk rumah Menteng contohnya. Atau dia belum berkumpul dengan sosialita yang punya rumah di Menteng, kan tinggal ada yang aliran gitu ya. Kayak, laki gue punya rumah di Menteng gitu contoh gitu kan bisa. Jadi caranya macam-macam, mungkin dia belum sesuai gitu. Jadi yang menarik dari apa yang kamu ceritain tuh sebenarnya kita bisa bilang hubungan tarik-menarik itu sendiri tercipta karena actually kita punya fokus. Dan motif sebenarnya apa yang kita mau inginkan. Kurang lebih seperti itu kayaknya. Dan yang menarik adalah kalau dari kamu ngomong tuh yang tadi Jovi share, semesta tuh kan pada hakikatnya adalah liminal space. Jadi emang gak ada limitnya gitu. Dan sementara kita kalau kenalan nama diri kita tuh sebenarnya kita juga limitless. Mampu dan punya possibilities-nya. Nah that's why kali yang salah satu menarik adalah seperti melafalkan sebuah doa kali ya. Karena kan ketika kita berdoa tuh baiknya fokus aja maunya apa gitu. Dan kalau kita ngomong possibilities berarti kan what else is possible kan. Di kondisi ketika kita memberikan akses kepada diri kita untuk memiliki sebuah reaksi dan aksi terhadap apa yang pengen kita attract. Nah kayak balik ke pertanyaan aku tadi, ada gak sih Jov kayak mantra yang kamu ucapin gitu ya, karena kan kondisinya tuh hidup tuh kadang tidak adil. Ya kan? Hidup tidak adil, yes. Namun kemudian ketika kamu percaya sama diri kamu percaya sama yang kamu ucapkan, berarti 1%-nya ideation dan 90%-nya action. Yes. Nah, is there any certain conditions atau cara yang menurut kamu bisa lebih take action on it gitu, di luar fokus tadi untuk menciptakan law of attraction or manifest ke diri sendiri? Yes. Duh, bagus banget. Tapi iya, kuncinya tadi ya, kayak kita udah punya fokusnya, tapi kadang kita ini kan udah hidup dengan patternnya masing-masing. Walaupun limitless kita bisa bilang nih, aku ngomong sampai ngoceh juga Kak, sampai berbusa di TikTok aku, by the way kalau belum follow ya. Coba di follow. Jadi emang kita punya power tuh luar biasa. Kayak otak kita aja, kita tuh sebenarnya on daily basis gini hanya kepake paling maksimal 10%. Where the rest of 90% nggak pernah kepake. Kalau bisa kepake kita kayaknya udah kayak super lah ya, udah super. Tapi even kita nggak menggunakan 100% aja kita bisa build anything that we want. Tapi again tadi bahasanya balik, kita kayak menapak bumi sedikit. Gimana caranya? Tadi kan kenyataannya kita ini udah terbentuk tuh dari sekeliling kita. Jadi kan emang manusia lahir kan nggak bisa ya tanpa disokong sama orang tua, pokoknya support system. Dan akhirnya terbentuk nih setelah sekian puluh tahun membentuk suatu pattern. Pattern kita macam-macam, bahkan kakak adik aja beda gitu kan, atau kembar aja kan bisa beda gitu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa memanifestasi itu, maksudnya apa yang kita inginkan dalam hidup, itu tiap orang challenge-nya berbeda karena tadi patternnya bisa beda. Ada yang satu dengan A dia ke-trigger banget, yang satu enggak. Contoh kayak gitulah. Contoh tadi lah self doubt yang aku bilang gitu. Ada orang ngomongin duit kayaknya tuh nggak bisa banget, ada yang kayak sangat oportunis banget, gue bisa gitu. Jadi emang challenge-nya berbeda, tapi makanya sangat sangat subjektif banget untuk ngomongin si afirmasinya tadi contoh. Tapi yang bisa dilakuin sebenarnya step awalnya adalah tadi kan udah mikir
Dan biarkan kalau sekali aja nih dalam misalnya sebelum tidur nih hari ini yang nonton Socha hari ini itu biarkan diri coba deh ambil waktu setengah jam aja atau 15 menit aja. Biarkan diri kamu tuh bermimpi pengen nulisin apa yang kamu kayak kepikiran dan mau tuh apa sih gitu. Jadi lepasin kayak keraguan-raguan, takut, self doubt tadi gitu. Udah tulisin aja yang lagi dipengen. Seabsurd-absurdnya silahkan ditulis. Karena itu kita manusia dewasa kan itu limitnya ya. Makin dewasa kayaknya makin realistis malah nggak berani bermimpi gitu. Padahal kalau anak kecil ditanya apa jawab Genuine apa, banget. ya kan? Very genuine. Nah itu yang kita coba latih. Kita tuh masih that same child kok. Cuma sekarang udah dengan tertutup sama semua cloud or pattern dan segala macam. Nah kita gali tuh oke, tulis aja semua yang ngalir apa gitu. Nah biasanya memang orang kan banyak yang keblok ya gimana ya cara itu biar gue let myself to dream gitu. Nah emang praktek-prakteknya banyak. Biasanya bisa juga dengan diem atau kayak latihan nafas sih. Pokoknya diem aja. Kan selama ini kita ke distract kalau lagi mau tidur aja pegang handphone dulu atau gimana. Mungkin kali ini coba deh lepas dulu handphonenya bentar terus mikir diem aja. Pengen apa sih? Karena kadang 24 jam hidup kita tuh kita suka lupa mikirin diri sendiri. Kebanyakan mikirin orang lain ya nggak, ibu-ibu kakak-kakak. Iya betul. Jadi emang butuh take time untuk tadi mikirin diri sendiri. Nah itu tadi, jadi let ourselves untuk dream dan tulisin. Dan itu harus dilatih nulisnya. Jadi nggak bisa hanya satu kali waktu itu aja. Jadi kalau bisa, ini sama kayak tadi kan ini kan Law of Attraction itu melatih untuk pikiran kita semua ini in motion gitu kan. Itu kan nggak bisa instan. Kan tadi pattern kita aja udah terbentuk berapa puluh tahun dengan kita yang mudah marah atau malesan contohnya gitu. Jadi kita harus melatih semua itu konsisten gitu. Jadi nulisnya misalnya malam ini udah nulis gitu kan. Besok malam nulis lagi. Terus aja gitu. Kalau teman-teman kakak-kakak nonton atau baca Atomic Habits kan membentuk habits tuh minimal 20-21 hari. Nah gitu. Contoh itu, karena kita melatih otak kita juga. Gitu. Jadi nulis setiap malam. Gak usah banyak-banyak, misal 3-5 hal aja. Dan gak harus sama sih, tapi kalau sama lebih bagus lagi. Itu melatih nulis. Gitu. Nulis gampang lah, nulis kayak gitu cuma gitu. Nggak yang something yang berat kan sebenarnya. Itu, jadi dan kenapa sih aku sangat merekomend menulis dibandingkan misalnya, tapi kalau ada orang yang audio juga bisa yang merekam dengan voice recording bisa, dengan suara sendiri. Tapi menulis itu mungkin teman-teman kalau di ilmu psikologi itu juga bagus banget kan ketika kita menulis itu sebenarnya kita menyalurkan, kita mencoba mengolah emosi dan sebenarnya secara science back ada jurnalnya juga. Kalau kita bikin to-do list atau apapun dengan paper and pen or pencil itu 42% lebih banyak kemungkinan itu akan terjadi dibanding kita mengetik atau nulis di iPad gitu. Jadi itu udah science back juga. Jadi kayak why not we ya udah coba implement that dan aku juga udah praktekin akan sense of achievement-nya akan lebih berasa sih ketika kita nulis dan ini. Itu udah nulis panjang ya, tapi intinya nulis. And then we try to visualize the thing. Gitu. Jadi karena tadi balik lagi kita melatih otak kita untuk kita fokus ke situ kan. Tadi melatih 21 hari, jadi nulis. Abis itu ditulis kayak ya udah misalnya abis itu lanjut jalan pagi atau lagi mandi gitu ya, mandi atau ngapain siap-siap sambil bayangin kayak bayangin itu lagi terjadi, bayangin kita lagi berproses ke sana. Contoh teman-teman yang mau iya nih badan gue seger buger berat 50 kilo misalnya ditulis gitu ya. Nah dia bayangin tuh ketika lagi jalan kayak wah iya nih gue bayangin nih. Setiap minggu 2 kali olahraga badan gue 50 kilo, aduh enteng banget ya gitu-gitu contohnya. Itu sih jadi di visualize gitu walaupun belum terjadi tapi di visualize. Terus yang paling penting, ini gak mau lanjutkan? Gak apa-apa, kita lagi sama. Lagi sama banget nih gitu ya. Oke. Nah yang ketiga yang bisa dipraktekin adalah kita melatih emosinya. Jadi manusia itu selain pikirannya yang bikin magnetiknya juga tuh sebenarnya di hati atau emosi perasaan kita. Jadi kalau cuma mikir doang kan tapi ketika ketahan di hati males lah ngelakuin itu gitu pasti nggak dilakuin. Nah jadi kita harus melatih perasaannya gitu. Jadi pas ngelakuin itu tadi misalnya badan 50 kilo seger buger gitu. Perasaannya apa sih ketika punya badan yang enteng dan sehat dan kayak gitu kan pasti happy atau kayak bangga nih gue bisa jaga badan contoh gitu. Jadi rasain perasaannya sambil tadi misalnya divisualisasi terus ya udah bawa itu
ke realitanya pas lagi seharian berjalan. Pokoknya lagi kita aktivitas sehari-hari itu dipraktekin. Gitu sih Kak. Jadi 3 hal itu aja itu udah. 3 hal yang tampaknya sangat sederhana namun kadang-kadang balik lagi ke niat kita ya. Nawaitunya tuh seperti apa gitu. Dan ini tuh sesuatu yang sebenarnya kalau tadi kamu bilang kan punya science fact dan lain-lain, tapi it is so true kok gitu. Dan mungkin teman-teman Socha Woman juga bisa mulai sharing ya ke kita gitu. Maksudnya bisa tulis di kolom komen ketika kamu lagi melakukan sebuah manifestasi law of attraction, apa sih yang sedang dituju dan apakah itu tercapai. Nah buat Jovita sendiri pertanyaannya, dari diantara yang paling sederhana sampai yang kayak gini, simply out of reach, yang menurut kamu crazy things happen dan this something yang beyond your imagination pernah happens di hidup kamu apa? Kira-kira dari your law of attraction tadi. Dan si anak hoki ini. Duh banyak Show kamu ya. apa sih? Main video ya. Langsung itu. Langsung nonton Jawa. Aduh. Langsung hitung Nggak laki. Oh by the way laki itu when opportunity meets preparation. Iya betul. Bisa kok. Semua orang bisa laki dan tinggal mindset. Everything is possible ya. Betul bisa. Tapi tadi ngomongin kalau yang wah banget. Sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin yang bisa aku share dan ini agak merinding sih ya. Bukan merinding tapi emang sesuatu banget. Jadi aku dari dulu emang udah pengen banget ke Brazil, nggak tahu kenapa. Dari kecil suka banget nonton bola. Ada yang penggemar bola nggak? Sekarang udah nggak nonton sih. Dulu kan kayak World Cup tuh heboh banget ya. Aku juga termasuk dulu yang nonton sampai jam 2 pagi. Iya, gitu, zaman Ronaldo lah semua Ronaldo, itu gitu bener. kan. Terus kayak aduh gila Brazil banget nih gitu kan. Udah cuma pengen banget suatu saat. Nah, ya intinya emang aku kan juga pengennya setiap benua at least udah aku kunjungi kan. Dijelajahi. Iya. Kamu seperti Dora. Iya jadi kayak tapi kemudian agak realistis sedikit saat itu kayak hancur tiketnya aja mahal sekali kayak gitu kan ke Amerika Latin itu. Kalau misalnya direct pun ya pokoknya mahal lah gitu. Terus gimana ya udah. Terus adalah momennya saat itu aku tuh masih muda ya saat itu masih aktif. Terus dan aku dulu suka diving, mungkin teman-teman ada yang nonton aku jadi zaman dulu nggak ya? Tapi intinya aku sempat jadi duta scuba diving di Indonesia. Iya. Kalau sekarang sudah tidak, sudah retire tapi Mermaid Jovita. Iya mermaid gitu. Tapi dulu suka banget kayak ya dulu sampai bela-belain nggak jajan di kampus tuh untuk bisa dapat license gitulah. Nah intinya karena aku emang suka ngomong juga, suka advocacy juga gitu kan. Terus kayak adalah saat itu ajang itu duta diving. Terus kayak yaudah coba aja gitu kan. Karena aku tahu pasti kalau at least menang top 3 aja pasti sering jalan-jalan diving nih. Udah gitu doang. Terus ikut menang di Indonesia. Wow. Iya kan. Terus habis itu dibawa ke internasional. Waktu itu internasional di Bali sih, tapi melawan lumayan lah 20-an negara gitu. Kayak wow, BBB kan Brand Beauty. Oke. Sampai Bagus gitu. Gaya gaul global. Terus aduh ngakak. Terus ya udah ikutan gitu kan. Terus menang juara 2 waktu itu, kalah sama Thailand. Gak apa-apa, waktu itu kayak pengalaman aja kan. Terus kayak tapi hadiahnya lumayan Kak. Nah intinya dari hadiah itu yang membuat aku membekali aku untuk berangkat ke Brazil. Wow. Karena saat itu juga di saat yang nggak selisipan itu adalah trip waktu itu ke Brazil, open trip. Waktu itu kan aku Katolik, jadi dulu ada ketemu Pope dulu kesempatan. Anak-anak muda ketemu Pope di sana. Terus harganya murah banget somehow ke Brazil tuh yang biasanya harusnya tiketnya 50 juta minimal. Waktu itu hanya berangkat tuh sekitar 30-ish gitu jadi gas gitu. Gitu sih itu agak merinding karena timingnya kok bisa pas gue baru dapet duit fresh. Tapi kayak ada sebuah kunci yang dari tadi aku ngeliat cara Jovita melakukannya adalah kayak nothing tulus ya. Eagerness-nya tuh kayak lebih more at ease. Jadi mungkin itu juga ketemu sama momen surrender ya. Jadi kayak kan surrender itu bukan berarti kita ngalah. Betul. Gitu, tapi kayak segala sesuatu lebih diupayain lebih aja sama kamu. Tapi kayak kamu tahu banget ya it's okay. Even being a runner up atau a second player juga ya gak masalah gitu. A second winner gitu. Cuman dari tadi yang aku perhatiin dari cara kamu tuh bukan gak ngoyo
ya, tapi emang kayak ya udah ini aku membiarkannya mengalir apa adanya, tapi I know what my purpose is. That's something amazing gitu. Dan thank you for sharing it ya. Dan mungkin kalau dari tadi ngedengerin yang Jovita obrolin juga sesuatu yang kita mimpiin tuh bukan something yang out of reach juga. Pada akhirnya itu sesuatu yang sebenarnya bisa kamu berdayakan dan upayakan dengan sendirinya. Dan what's next, Jov? Kalau dari kamu merasa udah tadi dibilang the lucky girl, right? Lucky girl syndrome TikTok zaman tahun lalu tuh. Main TikTok gak Kak? Main kan? Ngecek lah, ngecek. Terus udah gitu ditambah kayak kamu bisa dan percaya bahkan kamu mendalami law of manifestation atau kita juga biasa kenal dengan the secrets gitu ya. Dan what's next menurut kamu pribadi gitu? Dan kamu juga selalu ngadepin banyak inginnya orang. Next tuh dalam artian keinginan apa sih dari law of manifest yang belum tercapai? Kira-kira kalau sekarang gitu. Tapi it's been my purpose since I made my TikTok and Mestakula and the classes gitu. Karena ya itu kan aku sebenarnya secara sadar nggak sadar mempraktekkan itu, terus ternyata ya bener tadi lakuin, terus surrender, bener ditemukan opportunity-nya terjadi gitu. Nah cuma aku melihat di sekeliling aku lah, nggak usah muluk-muluk gitu. Kok masih banyak yang merasa kalau kayak stuck gitu, merasa kayak kalau dia nih contoh temen sepantaran lah ya udah berapa tahun di corporate kayak gue stuck banget sih ini. Padahal kan di dalam kuasa dia kok untuk dia bisa, I don't know, dia mau membuat ambil opsi lain atau apa, you can do it. Berarti memang tapi memang the cost of kayak lo harus effort lebih gitu contohnya gitu. Orang yang itu sih yang mindsetnya pengen banget aku share, cuma kalau teman sendiri kan kayak agak menggurui gitu ya. Jadi kayak aku pengennya ya share aja deh biar dia lihat konten aku. Awalnya tuh gitu doang kayak itu. Terus sama ngelihat kan udah nih kalau di IG aku mungkin dulu tuh lebih travel banget soalnya kan. Nah tapi ya itu turning pointnya adalah ketika ya aku sendiri lagi waktu itu saat butuh-butuhnya sih mempraktekkan manifestasi ini dan ya lumayan terpukul lah di saat itu. Itu adalah my apa ya berarti ya darkest soul ya, dan night darkest soul itulah itu di 2 tahun lalu. Aku mikir kayak wah nggak bisa nih, kayaknya emang teman-teman gue butuh. Terus pas aku lihat sekeliling, lihat di TikTok gitu-gitu kok trennya tuh kenapa selalu yang negatif-negatif yang viral atau kayak yang di komen itu yang jelek-jelek gitu loh. Padahal yang kita butuhkan kayaknya ya sedikit apa ya hopes atau kayak positive words buat mereka. Mungkin mereka merasa aku kayaknya hidup gini amat atau kayak merasa jadi victims di hidupnya mereka sendiri kan, maksudnya sayang banget gitu. Kita we have the power, we have the willpower dan even the capacity untuk bisa merubah kok gitu. Cuma kitanya mau apa enggak, itu aja sih. Nah itu doang, itu jadi misi aku ya menyebarkan hal simple ini tapi nggak simple ini ke temen-temen di seluruh Indonesia gitu. Makanya emang aku soalnya melihat sebenarnya kalau manifestation ini kan udah lumayan hype banget ya di Western, maksudnya di US, apalagi dengan sekarang udah semua PhD gitu-gitu tuh udah bahas semua secara scientific, even the manfaat dari yaitu kan balik ke diri, meditation and everything. Nah, gimana caranya yang Indonesia ini bisa lebih aware with it kan, tapi kan keterbatasannya adalah bahasa kadang kan gitu. Makanya aku mencoba ya udah aku pelajari semua dari jurnal-jurnal itu, dari ilmu itu, terus aku kasih dengan versi bahasa Indonesia dan yang lebih mudah dicerna ya. Gitu aja sih. Itu jadi sebenarnya your own purpose actually give it to others back juga ya. Benar. Karena aku menemukan ketika ini share ke orang itu menemukan kan itu ya tadi motion gitu. Ketika share baik, kok hidupku juga jadi lebih baik gitu somehow. Ya yang pasti emotionnya jadi lebih baik gitu kan. Seneng kan kalau kita ngasih orang, mereka seneng, gue ya ikut seneng kayak gitu sih. So core-nya adalah compassion itself ya akhirnya. Betul. Amazing Jov. Iya, doakan. On the way 100K. Aku punya balik lagi ya, lebih grounded. Tadi menarik banget waktu pas Anggia bilang hidup itu kan gak adil gitu ya. Dan aku tuh ingat banget, aku pernah dapat pertanyaan gini dari salah satu teman. Yang mungkin juga relate gitu ya sama kita gitu, bahwa
dia nanya literally gini, Jang, manifestasi itu gimana sih gitu. Kayaknya gue udah berdoa gitu, berdoa sehari 5 kali, ya kan. Terus udah gitu, gue juga udah usaha kok, gue udah breakdown nih. Cita-cita gue mau kemana gitu kan, apa yang mau kita tuju, usaha yang kita tuju. Tapi ya kejadian-kejadian gitu kan. So in that case gitu, menurut Jovita, apakah tadi gitu manifestasi itu masih works, law of attraction itu masih works, atau mungkin emang bukan itu gitu, mungkin gampangnya ya mungkin you should give up on that one gitu, karena bukan itu purpose-nya kayak gitu. Kayak gimana sih, apa batasnya antara tadi berjuang gitu ya, kita action gitu, karena tadi law of affirmation itu kan adalah identitasnya adalah action gitu kan, sama surrender. Sampai di batas mana kita surrender, atau sampai di sejauh apa kita action. Gitu. Oke, menarik banget. Ini juga sering ditanyakan sama coach-coach aku, karena udah usaha Kak gini, terus kok nggak dapet gitu. Nah itu tadi yang sempat juga ditanya Kak Alia atau Mbak Gia tadi. Tapi intinya ada banyak faktornya sebenarnya Kak. Tapi ketika misal nih udah ngelakuin A, misalnya udah mau mencapai A, udah ngelakuin misalnya A, B, C, D untuk ke satu titik ini, tapi kok nggak dapet. Nah itu artinya kita tuh emang itu bukan buat kita, atau kita tuh disiapin sama hal yang lebih baik sebenarnya. Jadi percayanya gitu aja. Jadi itu juga udah terjadi di hidup aku. Kadang tuh kalau misalnya nggak dapet ini malah dikasih lebih baik itu tadi. Dan itu kan itu juga kita diajarin, I think in our religious belief memang kayak ya, ketika kita diuji, contoh deh itu kan tadi untuk ngelakuin itu semua diuji gitu. Terus kok kayak nggak bisa, terus malah dapetnya sesuatu yang lain. Nah, anggap itu berarti emang buat kamu tuh yang itu. Nah itu sama, it's just sebenarnya manifesting atau law of attraction itu kan tadi as it is aja, itu tuh bukan apa ya, kayak ya hal yang aneh, itu hanya hukum alam aja, cuma caranya tadi itu beda-beda. Dan setiap orang tadi misalnya udah mengharapkan apa tapi nggak kedapetan, bisa jadi memang itu bukan buat dia. Buat dia mungkin yang B, dan itu kadang lebih bagus buat dia saat itu. Nah sama kalau misalnya kenapa usaha tetap nggak dapet, biasanya itu tadi kan untuk men-attract hal-hal itu harus setara nih, kita selaras sama bilangnya frekuensi dari those things. Contoh tadi ya, gue mau tabungan se-M, tapi kok gak dapet. Ya mungkin lu emang belum siap aja pegang duit 1M contoh gitu. Mungkin lu sekarang siapnya untuk duit 100 juta dulu contohnya, atau 100 juta gitu. Itu contohnya nih ngomongnya energi uang ya. Tapi bukan berarti nggak mensyukuri yang 500 juta gitu kan. Betul. Mungkin ada faktor abundance juga yang mesti diselipin ketika kita memanifestasikan sesuatu itu ya. Gitu. Kadang kan attract the belief juga sebenarnya your eagerness sama satu hal sih. Kadang kita lupa adalah kita tuh sebenarnya pantas loh dapetin itu. Benar. Nah, kita tadi Jovi bilang di awal bahwa kadang kita build our own bricks as a wall. Jadi kita bikin tuh batasnya. Jadi rasa-rasa kita tidak memantaskan diri gitu untuk mendapatkan hal tersebut. Dan kadang kita kayak emang simpelnya gitu. Kayak emang belum bisa deh beli yang itu karena gue masih gini-gini aja gitu. Mungkin itu yang mesti dibalik, karena aku kerasa banget kayak gue salah afirmasi ya. Dulu waktu ini kalau aku boleh sharing, waktu aku masuk kuliah, tujuan utamanya adalah jangan sampai masuk ke kedokteran gigi. Makanya aku harapannya masuk ke yang nomor 2 sama nomor 3 ke desain. Mungkin yang dimanifestasi jangan masuk jadi keterima. Malah masuk, betul. Kan apapun itu. Tapi ada satu yang aku omongin beneran itu kejadian tuh adalah waktu aku pengen banget sama Angga tuh mengupayakan memiliki anak. Karena we're doing in certain process. Tapi di dalam batin aku kayaknya itu yang keulang dari awal gitu. Aku pengen nih cowok. Jadi kalau pengennya cowok. Pengennya tuh gue pengennya cowok, pengen cowok dulu and it is happening gitu. Tapi kayaknya emang bener ya, semuanya tuh mesti synchronize, mesti selaras, and you talk to yourself gently gitu. Karena untuk mendapatkan sesuatu kan prosesnya juga banyak gitu ya. Bahkan harus kadang ada yang dilepas dulu atau dihilangin dulu dari hidup. Itu bener banget lagi. Kayak ada sesuatu yang aja dulu gitu. Terus tapi tetap you keep manifesting gitu dan memantaskan diri untuk
kayaknya harus kayak terselip sebuah mantra yang saya siap menerima A, B, C, D, E gitu. I think itu salah satu key-nya. Mungkin itu ya, maksudnya dari pengalaman aku, how I manifest those things in my life gitu. Coba tadi Ajeng pengen cerita tapi apa? tadi menarik, kayak kadang-kadang kan bener kan, ada yang bilang kalau jangan sebel-sebel amat sama sesuatu, nanti malah kejadian gitu. Nah aku tuh pernah juga tuh kejadian kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh aku tuh nggak suka banget lah sama suatu area di Jakarta. Oke. Pokoknya dulu waktu pas Kita kecil. dulu Waktu pas kecil. Jangan dong. Oke. Dulu waktu pas kecil kalau ke situ tuh kayaknya, aduh ini gak enak banget sih areanya gitu. And then turn out to be, akhirnya malah aku tinggal di situ gitu. Mamaku akhirnya waktu itu begitu pas udah remaja, mamaku beli rumah di situ dan akhirnya aku suka banget sama area itu karena kakak ada bopet. Ini ternyata banyak makanan, deket dari mana-mana. Dulu padahal waktu kecil tuh CFD tinggal jalan kaki. Gitu. Jadi udah ketebak dong. Enggak, aku nggak tahu kok. Ya gitu. Jadi kayak, ternyata malah dulu tuh aku kesel banget. Setiap kali diajak ke area itu keselnya setengah mati. Kayak, pokoknya nggak bakal keluar mobil. Pokoknya nggak mau ini gitu. Cuma ternyata begitu tinggal di situ, ternyata dapat rezekinya tinggal di situ. Dan begitu tinggal di situ seneng banget, happy banget. Ke mana-mana enak, deket gitu. Jadi sebenarnya kenali dulu yang kamu inginkan, baru dirasain. Karena tadi kan dibilangnya dirasain. Jadi tak kenal maka tak tayang kan. Ada gitunya juga Betul. Oh sama tadi kuncinya, ketika misalnya belum dapet gitu, berasanya kayak emang belum sampai-sampai, ya udah syukurin dulu apa yang ada di depan mata. Kuncinya bersyukur sih. Dan tambahan sedikit nih ya Socha Woman, aku kalau ketika memutuskan suatu hal yang sangat besar di hidup, aku selalu berdoanya, kalau ini memang untukku mudahkan, kalau dia bukan untukku jauhkan. Aduh merempetnya ke situ terus nih. Tapi betul. Tapi in the end, aku cuma mau what works best for me. True. Karena emang bukan buat kalian gitu, pasti entah dihilangin dulu atau kayak dijauhin. Ya bener banget. Dalam hal apapun yang gak hanya laki-laki nih Socha gitu ya. Apapun misalnya adalah misalnya rezeki dapat misalnya endorsement nih Socha amin endorsement terus jadwalnya bentrok gak bisa semua. Pasti nanti ada lewat jalur lain. Yakin aja gitu. Itu pasti emang jalannya gitu. Dan jangan baper dan ikhlas. Jangan baper dan ikhlas. Betul. Jadi sebenarnya law of affirmation sama manifestasi itu balik lagi ya ke kekuatan pikiran. Bagaimana dari kekuatan pikiran itu kemudian kita bisa merasakan, ya kan? Bisa merasakan emosinya, bisa merasakan syukurnya, sehingga kita do action about it gitu. Tapi jangan lupa pada akhirnya harus surrender juga gitu, karena percaya bahwa rencana yang lebih besar tuh juga baik untuk kita gitu. Kan akhirnya yang ngatur ya divine, ya Tuhan dan segala isinya gitu. Waktunya kapan, caranya gimana, yang mana dulu yang datang gitu kan, semuanya ada yang ngatur gitu. Mungkin karena dalam proses juga ditanya, siap gak nih? Siap gak nih? Kadang dites dulu, ada juga yang merasa ketemu ini lagi, mentok lagi, ketemu ini lagi. Ya mungkin itu pelajaran yang itu kamu belum lulus. Jangan ya gitu kan. Jadi dia nggak ngasih yang bener-bener karena yang ini belum lulus. Karena belum siap. Dan kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang kita mau tuh sebenarnya apa gitu kan. Ya, jadi, kadang itu juga orang tuh nggak tahu apa yang dia mau. Benar. Sama kayak klien ya kan, maunya suka begitu pas ketemu budget, beda gitu. Kadang-kadang kita suka kurang paham. Kayak gitu dia kan. mungkin di hidup kayak sekolah ada proses remedialnya juga, berarti semuanya akselerasi. Benar. Dan tiap orang PR-nya beda-beda dari satu hidup ini. Wah mulai ya dalam. Tapi intinya jadi jangan bandingin sih. Misalnya orang di umuran kita udah ngapain, yang ini kok ngapain. Beda-beda tiap orang. Pasti ada challenge-nya di setiap bidang yang berbeda. Tapi pasti ada setiap orang. Gitu dalam ya. Dalam sekali loh. Tapi kuncinya bersyukur. Karena tadi kalau tadi yang soal emosi itu kan pasti di menjalani hidup ini ada ups and downs-nya. Kita nggak tahu lah kita, apalagi nih kalau lihat akhir-akhir ini kayaknya lagi challenging lah di luar kita. Teman-teman aku tuh lagi ke aku atau coach aku challenging lah entah di bidang karir, jodoh atau apa atau apalah itu.
Jadi emosinya tuh kadang di bawah. Nah memang itu nggak bisa terelakkan lah, namanya manusia gitu kan. Pasti ngerasain sedih lah atau iri lah ada atau marah lah, apalagi lagi sama udara yang kayak gini gitu sampai batuk nih kan gitu. Tapi kalau kita terus menyalahkan, contohnya kayak anger, terus kayak ya tadilah marah, takut gitu-gitu, itu nggak membantu kamu apapun gitu. Jadi fokus aja untuk gimana naikin emosi itu lebih netral aja tuh, kayak ya udah nggak apa-apa walaupun despite udara yang kayak gini, despite kondisi yang lagi kayak gini, nggak apa-apa, aku tetap bisa kok hari ini bisa bangun, bisa nafas, bisa misalnya ketemu orang-orang aku tersayang, bisa kerja, mungkin yang punya kerjaan bisa kerja, itu syukuri aja dulu. Itu hal simple tapi nggak semua orang loh bisa punya itu gitu. Jadi itu dulu disyukuri. Jadi jangan selalu fokus ke tadi yang kita pikirin jauh dan belum terjadi, tapi fokus ke yang sekarang biar emosinya tetap netral gitu. Interesting. Yes, bersyukur. Bersyukur kuncinya. So I think that's the way that makes you believe everything could happen ya. Yes. Kalau satu lagi nih, satu pertanyaan pamungkas kali ya dari Socha Woman. Apa ya Jov kira-kira yang membuat kamu yang fokus ke diri kamu, kuncinya atau formulanya to make yourself become a better version of yourself? Kuncinya ya karena perjalanannya belum sampai ya, kayak ya kalau kita mikirin secara umur aja, aku belum sehebat kakak-kakak nih gitu. Waduh, kita juga lagi belajar nih. Iya, kenapa kita ajak kamu ke sini, kita mau belajar juga sama kamu. Tapi kita semua kan ya dalam kehidupannya lifelong learning lah gitu. Itu yang mindset yang harus kita pegang sih menurut aku. Ibaratnya growth mindset. Jangan pernah merasa kita tuh udah cukup sekarang. I don't think kayak yang nonton Socha Woman nih pasti orang-orang yang dengan growth mindset sih, aku yakin. Gak akan fix. Kalau fix gak akan nonton nih yang kayak gini-gini, I'm sure. So kuncinya ya memang ya ya kayak moral buat diri sendiri aja, kayak ya ibaratnya kan kayak aku sendiri mimpi-mimpiku masih banyak ya. Nah jadi untuk aku udah ngajarin teman-teman dengan hukum alam ini, dengan manifesting, kok aku sendiri masa nggak juga memperbaiki diri? Ya enggak dong, nggak bisa. Harus talk the walk, walk the talk gitu. Jadi ya udah memang memperbaiki diri, jangan pernah puas dalam arti yaitu banyak mimpi-mimpi yang aku pengen kejar, dan semuanya kan butuh frekuensi aku atau diri aku yang versi lebih baik lagi. Jadi aku fokusnya ke situ sih. Jadi kuncinya ingat, hal-hal yang kamu pengen itu butuh versi kamu yang lebih baik gitu aja. Wow, fokus it is. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ya sama-sama. Sharing semuanya. Thank you, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Pasti. Terima kasih buat Socha Woman yang sudah menyimak apa sih Law of Attractions, which is you can only focus on the good karena sisanya itu temporary dan kita hanya penumpang di dunia ini. Betul. Thank you so much for watching us. Kita akan ketemu lagi di the next session dari Socha Woman, Be a Better You and Live More. Saya Anggia Karisma. Saya Alia Natasha. Saya Ajeng Parameswari. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dah.